Untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Brebes. Di sini saya ingin bertanya tentang isu perhiasan wanita Buya. Cincin atau gelang emas seperti gambar bunga clover. Pendapat saya ia hanyalah hiasan bentuk brand. Tapi ada saya dengar pendapat dari seorang ustadz berkata bahwa itu adalah haram sebab bunga clover ini sebagai lambang Kristen yang menyerupai salib. Dan ada ustadz lain yang berkata bahwasanya itu tidak haram selagi itu tidak dibuat untuk salib. Di sini saya ingin bertanya kepada Buya, apakah haram hukumnya memakai hiasan seperti gambar tersebut? Bunga clover itu bunga ada di sawah-sawah itu. Daun yang seperti, tapi pas sama orang di sayur itu dimakan, diambil. Kita melihat ibu-ibu mengambil itu. Yang ada 3 cabang daunnya itu loh. Ada 3 cabang daunnya itu. Apa semanggi atau apa namanya itu. Bunga clover itu ada. Biasanya ini kita lihat dan itu enak rupanya di sayur juga itu. Kalau ada air menggenang begitu biasanya tumbuh. Itu daunnya 3, daun 3. Daunnya 3 begitu. Nah, itu ada daun apa? Clover bahasa Yunan, bahasa mana itu? Karena itu ada diyakini oleh mereka itu, tidak yakin pada Allah. Jadi kalau ada perempuan nggak laku-laku pasang bunga clover di rumahnya nanti laku. Ya, lakunya karena orang tahu ini belum laku-laku lalu dilamar sama dia. Nggak boleh percaya dengan demikian itu ya. Bunga clover mau di sayur saja itu kalau itu. Jadi karena kebetulan adalah bentuk bunganya adalah 3 begini, kanan, kiri, ke bawah 1. Ya. Itu kalau ada ketambahan tangkainya ke atas mirip salib. Tapi tidak boleh serta-merta kita katakan itu salib. Yaitu bunga saja. Cuman kalau memang ada kemiripan ke salib, ya itu kan syiarnya bukan syiar kaum muslimin, hendaknya dihindari. Maka bunga clover yang tampak sekali adalah sama seperti salib, maka jangan dipakai. Tapi kalau gambar bunga saja nggak ada masalah, bunga. Asalkan tidak ada ciri kesalipannya tadi. Seperti itu. Jadi hiasan model wanita boleh pakai hiasan apa saja. Dan semua bentuk simbol, bintang, pohon dan sebagainya, ingat, semuanya boleh pakai simbol itu. Tapi kalau sudah simbol itu menjadi sebuah ciri khas yang sudah sangat masyhur, maka jangan pakai itu. Misalnya bintang segi 6, itu kan sudah ngarah kepada bintang apa ya, bintang David apa gitu, bintang itu adalah ciri misalnya dari Yahudi misalnya atau apa gitu. Tapi kalau sebuah bintang atau gambar yang sudah menjadi ciri khas agama atau budaya atau kelompok yang tidak baik dan itu sudah masyhur, maka Anda tidak usah pakai itu. Tapi kalau di kota kita mungkin orang tidak paham ngerti itu semuanya, kemudian membuat satu simbol kok sama, ya jangan dianggap niru dong, jangan caci maki orang dong. Misalnya sebuah komunitas di sebuah kampung, dia membuat satu gambar pohon yang menarik begitu untuk sebuah simbol perkumpulannya. Tatonya di negeri Amerika atau di Australia sana ini dipakai untuk orang-orang misalnya ini, oh ya enggak, jangan disalahin dong. Yang enggak boleh, yang dilarang oleh Islam adalah kita menggunakan sesuatu yang menjadi syiar dan ciri khasnya orang di luar Islam, baik itu skala dunia atau lokal. Kalau di lokal ya jangan pakai di tempat itu. Di tempat lain gimana? Ya nggak apa-apa. Misalnya sebuah kain yang diletakkan di kepala atau di pundak misalnya menjadi ciri khas orang beragama selain Islam di sebuah kampung, ya jangan pakai seperti itu. Tapi kalau tempat lain nggak ada, ya nggak ada masalah. Artinya keharaman itu pertama adalah tidak hanya masalah tasyabbuh. Kalau sama tasyabbuhnya itu bukan disengaja, maka beda. Misalnya kita pakai celana, orang kafir pakai celana, ini pakai gini orang, berarti tidak harus samakan. Berarti tasyabbuh. Misalnya ada tiba-tiba ada seragam dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan kefasikannya, pakai jubah misalnya. Apakah besok langsung kita rubah? Jangan pakai jubah. Kan nyerupai. Oh enggak dong. Kita sama punya ciri khas. Artinya apa? Kalau ada pohon kelapa tumbuh di Cirebon, jangan dianggap ini keturunan langsung yang dari tumbuh yang di Bandung. Ini sama-sama tumbuh berbeda. Artinya ini kebiasaan yang ada di Australia, kebiasaan ada di Amerika, ini adalah berbeda-beda. Yang enggak boleh apa? Niat tasyabbuh menyerupai. Tapi kalau tiba-tiba sama tanpa disengaja, ya enggak ada masalah dalam hal ini. Menyerupai sengaja. Tasyabbah, menyerupai dengan sengaja. Kalau kita melakukan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang tidak islami tapi kita tidak sengaja, enggak dosa.
Biarpun setelah dia tahu, maka hendaknya dia menarik diri karena sudah tahu. Seperti itu. Nah ini jadi tujuannya adalah tasabuh, menyerupai. Kemudian yang kedua adalah makna simbol tersebut. Jika makna simbol tersebut sudah masyhur di kalangan masyarakat bahwasanya itu sangat bertentangan dengan agama, ya jangan dipakai. Kalau urusan bunga tadi, hampir tidak pernah orang mengira. Orang Islam kalau pakai bunga itu nggak percaya kalau itu untuk cari jodoh, kecuali dia sering baca buku-buku di buku-buku barat sana itu yang wah ini pengen cari jodoh adalah pasang bunga clover di rumahmu, bunga semanggi di rumahmu, ya ini kacau lagi. Tapi secara umum kaum muslimat menganggap itu adalah gambar bunga. Ada nanti ada emas, bunga mawar, bunga melati, bunga ini, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata gambarnya dimodif, bunga clover tadi dimodif kemudian sampai bentuk salib, dan itu ada memang yang mirip, kalau kita lihat mirip salib karena ditambah tangkainya digedekan, kemudian daunnya diperkecil yang bawah, akhirnya cenderung kayak salib. Lah kalau seperti itu ya jangan dipakai dong, karena apa? Mirip dengan salib. Dan kalau kita tahu itu mirip salib kita pakai, maka haram hukumnya. Seperti itu. Di sisi lain jangan mudahlah kita. Di saat ada orang menyerupai lalu kita olok. Loh dia tidak tahu. Kita menemukan orang di kampung melakukan satu kebiasaan. Dia tidak ngerti kalau itu meniru. Menyerupai, nggak tahu, bahkan dia itu punya ide sendiri. Dia ide di kampungnya ingin membuat desain gambar, tak taunya setelah membuat desain gambar ditempelkan di rumahnya, oh ini adalah kafir dan sebagainya. Dia nggak tahu apa-apa kok. Jangan gampanglah kita mengatakan itu menyerupai, itu tidak dibenarkan, gampang menilai seperti itu. Kalau memang ada gambar tersebut lebih masyhur di tempat lain, tinggal kasih tahu saja, Pak, gambar ini sangat bagus. Apa maksudnya? Enggak, saya ngarang aja. Oh ya sudah. Cuman Pak, gambar ini di tempat lain telah digunakan untuk sebuah simbol begini. Oh begitu. Ya, kalau Bapak di sini nggak ada masalah, tapi kalau dibawa ke sana Bapak akan dianggap sama mereka. Oh gitu. Suruh berpikir nanti. Jangan biasa mencaci maki, kafir, haram, sesat. Nah, tidak benar seperti itu. Semua kebiasaan manusia itu tidak harus dikatakan meniru kok. Ada orang punya kebiasaan di Cirebon begini. Lalu di Surabaya ada, bukan berarti meniru, ada kebiasaan. Kebiasaan misalnya hari raya, kita hari raya ke pertama, kedua, ketiga begini caranya. Termasuk kalau banyak kebiasaan, kalau ada orang meninggal, cara doanya kita adalah pagi, siang, malam. Itu kebiasaan saja. Tanggal 1, 2, 3, kebiasaan saja, tanpa harus hubung-hubungkan dengan agama lain yang misalnya ada kebiasaan doa semacam itu. Nggak ada, nggak boleh. Jangan gampang kita menghubungkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan kebiasaan orang lain. Kalau memang kita setiap dihubungkan lalu kita tinggalkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Semua yang ada di dalam Islam ini yang baik-baik, orang lain juga ada. Contoh, kita kan ada namanya tarabbu. Tarabbu adalah duduk sila di dalam berzikir, diperkenankan. Duduk antara iftiras, tawarruk, atau tarabbu, sila. Tak-taunya pergi ke Bali sana, tak-taunya ada orang nyembah patung pakai sila. Akhirnya ngamuk satu besi, jangan sila, ini cara duduknya orang. Ini orang sakit nih kiainya. Orang sila terus gimana kalau tidak disusul? Kaki taruh di atas kayak ayam begitu. Ya nggak bisa. Jadi jangan mudah kita mengatakan ini niru orang Hindu, ini orang Buddha. Oh tidak seperti itu. Jangan gampang. Ditanyakan kalau memang dia tidak niat niru, nggak ada masalah. Termasuk saat ini ada caci maki antara kaum muslimin yang mengatakan ini niru budaya Hindu dengan hitung-hitungan hari dan sebagainya. Yang menjalankan tidak pernah merasa itu semuanya. Bagaimana ada orang lain menuduh mengatakan itu adalah meniru? Maka hati-hati di dalam mengatakan meniru. Termasuk tadi simbol-simbol dan yang lainnya. Cuma kita hendaknya waspada di saat kita membuat suatu simbol, harus tahu maknanya apa. Jangan-jangan sudah dipakai oleh orang lain dengan makna yang negatif. Maka kita harus hindari jika demikian. Wallahu a'lam bishawab.